Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarini Ulfa, NPM 19220062. Di sini saya akan mempresentasikan laporan mengenai tes RMIB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Asesmen BK Teknik Tes yang diampu oleh Ibu Eka Sri Handayani MPSI Psikolog. Berikut materi yang akan saya sampaikan. A. Pendahuluan. Pengertian RMIB. RMIB adalah kependekan dari Rothwell Miller Interest Bank. Pada awalnya, tes ini dikembangkan oleh Rothwell pada tahun 1947 yang mengungkap 9 aspek minat. Pada perkembangan selanjutnya, kemudian diperbarui oleh Cannon Miller pada tahun 1950. Miller mengembangkan kecenderungan minat menjadi 12 aspek. Pada akhirnya, pembaharuan tes ini memberikan nama Rothwell Miller Interest Bank. Tes RMIB merupakan bentuk tes bateri di mana peserta atau klien mengerjakan tes dalam batas waktu tertentu. Tes ini mengungkap reaksi seseorang terhadap berbagai situasi yang secara keseluruhan akan mencerminkan minatnya. Ungkapan minat yang disampaikan RMIB biasanya lebih mencerminkan kondisi yang sesungguhnya dibandingkan yang diungkapkan secara langsung. RMIB merupakan alat tes yang dinilai mampu untuk mengungkap minat dan atau kecenderungan rasa suka atau tidak suka akan suatu kegiatan ataupun pekerjaan yang dimiliki individu. Tes ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan bimbingan karir pada berbagai aktivitas tugas yang diberikan. RMIB memberikan kesempatan pada individu memberikan gambaran mengenai keinginan atau apa yang disukai individu berkaitan dengan pekerjaan ataupun aktivitas yang dijalaninya. Tujuan tes RMIB. Tes RMIB adalah sebuah tes yang disusun dengan tujuan untuk mengukur minat seseorang berdasarkan sikapnya terhadap suatu pekerjaan. Dalam tes RMIB anak, tes ini bertujuan untuk mengukur minat atas sikapnya terhadap pekerjaan yang akan dipilih mereka di masa depan. Sikap tersebut didasarkan pada gagasan stereotip terhadap pekerjaan itu. Hal yang didasarkan atas ide-ide stereotip terhadap pekerjaan yang bersangkutan. Pemikiran yang mendasari pembentukan tes ini adalah bahwa setiap orang memiliki konsep-konsep stereotip terhadap jenis-jenis pekerjaan yang tersedia atau yang disediakan oleh masyarakat dan yang kemudian memilih pekerjaan yang sesuai dengan ide-ide tersebut. Meskipun terdapat juga stereotip yang tidak berdasarkan ide tertentu atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan yang dimaksud. Stereotip seperti ini lebih banyak mendasarkan konsepnya pada hal-hal yang menarik daripada hal-hal yang merupakan kekuasaan dari pekerjaan tersebut. Dan keadaan semacam ini sangat memungkinkan terjadinya atau timbulnya stereotip yang benar atau salah sama sekali. Klasifikasi RMIB. Tes RMIB merupakan suatu formulir yang berisikan suatu daftar pekerjaan yang disusun menjadi 9 kelompok dengan kode huruf dari A sampai I dan dibedakan antara pria dan wanita. Masing-masing kelompok pekerjaan tertentu dengan alasan bahwa banyak pekerjaan yang dapat digolongkan menjadi 12 jenis kategori. Adapun ke-12 kategori tersebut adalah 1. Outdoor, 2. Mechanical, 3. Computational, 4. Scientific, 5. Personal contact, 6. Estetik, 7. Literary, 8. Musical, 9. Social service, 10. Clerical, 11 praktikal, 12 medikal. B. Pembahasan laporan tes Rothwell Miller Interest Bank atau RMIB untuk teste pertama. Identitas tester, nama, inisial MA, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 28 Mei 2006, usia 15 tahun, pendidikan MAN 4 Banjar, pekerjaan siswa, tanggal tes 21 Oktober 2021. Waktu pemeriksaan, hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021
tempat MAN 4 Banjar, pukul 9.30. Tujuan pemeriksaan, RMIB bertujuan mengungkap minat berdasarkan sikap seseorang terhadap pekerjaan yang bersangkutan. Ini adalah tabel psikogram hasil dari tes RMIB untuk siswa pertama yang terdapat ranking 1, 2, dan juga 3. Interpretasi. Kategori pekerjaan pertama yang diminati oleh subjek adalah saintifik. Dengan mendapatkan persentil skor 20, saintifik menduduki urutan pertama kategori pekerjaan yang diminati subjek. Saintifik sendiri adalah suatu pekerjaan yang berhubungan dengan keaktifan dalam analisa dan penyelidikan, eksperimen, kimia, dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Dapat disimpulkan bahwa subjek adalah seseorang yang cukup menyukai pekerjaan yang terkait dengan kegiatan melakukan analisa dan penyelidikan. Apabila dilihat dari konsistensi jawaban, jawaban tes cukup konsisten. Hanya ada satu pilihan jawaban yang memilih cukup banyak, yaitu 6 skor. Namun pada jawaban yang lain, selisihnya hanya 1-3 skor. Dengan mendapatkan persentil skor 17, maka dapat dikatakan bahwa subjek cukup minat dengan bidang pekerjaan ini tanpa pengaruh oleh lingkungan dan walaupun banyak yang kurang minat oleh bidang pekerjaan ini. Kategori pekerjaan kedua yang diminati subjek adalah literary. Literary mendapat persentil skor sebesar 42 yang dapat diartikan menduduki ranking kedua pada pilihan kategori pekerjaan yang diminati subjek. Selisih yang cukup banyak dengan persentil skor pada ranking pertama. Literary merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan buku-buku, kegiatan membaca, dan mengarang seperti wartawan, pengarang, penulis drama, ahli sejarah, ahli perpustakaan, penulis majalah, kritikus buku, penulis sandiwara radio, dan penyair. Dapat disimpulkan bahwa subjek cukup menyukai dunia yang berkaitan dengan buku-buku dan membaca. Apabila dilihat dari konsistensi jawaban, maka jawaban subjek mengenai pilihan pekerjaan kurang konsisten. Selisih yang cukup banyak yaitu 11 skor antara 1 dan 12 menunjukkan subjek kurang konsisten dalam memilih jenis pekerjaan. Hal ini mungkin dapat terjadi karena pekerjaan yang bersangkutan tidak mewakili kategori yang ada atau dikarenakan sikap kurang peduli subjek terhadap jenis pekerjaan yang ada. Kategori pekerjaan ketiga yang diminati subjek adalah clerical. Dengan mendapatkan skor persentil 46, maka kategori pekerjaan clerical menduduki urutan ketiga untuk jenis pekerjaan yang cukup diminati oleh subjek. Hanya memiliki selisih 4 skor terhadap urutan kedua, clerical adalah jenis pekerjaan yang menuntut ketepatan, ketelitian, dan kerapihan. Dapat disimpulkan bahwa subjek mempunyai minat terhadap tugas-tugas rutin yang menuntut ketepatan dan ketelitian. Apabila dilihat dari konsistensi jawaban, maka dapat dikatakan bahwa subjek tidak konsisten. Selisih 6 poin yaitu antara 2 dan 8. Ketidakkonsistenan ini mungkin dapat terjadi karena pekerjaan yang bersangkutan tidak mewakili kategori yang ada atau dikarenakan sikap kurang peduli subjek terhadap jenis pekerjaan yang ada. Kategori pekerjaan yang paling tidak diminati subjek adalah praktikal. Dengan mendapatkan persentil skor sebesar 92, maka kategori pekerjaan praktikal menduduki urutan terakhir. Dikarenakan semakin banyaknya skor yang didapatkan, maka minat subjek terhadap pekerjaan tersebut makin kecil. Praktikal sendiri adalah jenis pekerjaan yang terkait dengan aktivitas pekerjaan praktis, karya pertukangan dan memerlukan pertukangan. Kekonsistensian subjek untuk tidak berminat dengan kategori pekerjaan ini adalah tidak konsisten. Selisih 4 poin yaitu 8 dan 12. Ketidakkonsistensian ini mungkin dapat terjadi karena pekerjaan yang bersangkutan tidak mewakili kategori yang ada atau dikarenakan sikap kurang peduli subjek terhadap jenis pekerjaan yang ada atau mungkin pengetahuan tentang pekerjaan-pekerjaan tersebut kurang atau bisa terjadi dikarenakan kelalaian, kecerobohan subjek, bahkan dapat diartikan sebagai kecenderungan oposisi terhadap tester. Kesimpulan,
Dari hasil interpretasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa subjek memiliki minat dalam kategori pekerjaan yaitu scientific, literary, dan juga clerical. Rekomendasi pekerjaan. Pertimbangan pekerjaan yang direkomendasikan berdasarkan 3 kategori pekerjaan yang diminati tester, antara lain yang pertama scientific, yaitu ilmiawan, insinyur kimia industri, ahli meteorologi, ahli biologi, ahli pertanian, ahli botani, ahli astronomi, ahli geologi, asisten laboratorium, dan sebagainya. Yang kedua, literary, wartawan, pengarang, penulis drama, ahli sejarah, ahli perpustakaan, penulis majalah, kritikus buku, penulis sandiwara radio, penyair, dan sebagainya. Dan terakhir, clerical, yaitu manajer bank, sekretaris perusahaan, pegawai kota praja, pegawai asuransi, petugas arsip, petugas pengiriman barang, pegawai kantor, pegawai pos, petugas ekspedisi atau surat. D. Pembahasan laporan tes Rotual Miller Interest Black atau RMIB untuk teste kedua. Identitas tester, nama, inisial S, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir 20 Oktober 2006, usia 15 tahun, pendidikan MAT 4 Banjar, pekerjaan siswa, tanggal tes 21 Oktober 2021. Waktu pemeriksaan, hari Kamis 21 Oktober 2021, tempat MAT 4 Banjar, pukul 9.30. Tujuan pemeriksaan, RMIB bertujuan mengungkap minat berdasarkan sikap seseorang terhadap pekerjaan yang bersangkutan. Berikut tabel psikogram hasil dari tes RMIB untuk tes kedua yang terdapat ranking 1, 2, dan juga 3. Interpretasi. Kategori pekerjaan pertama yang diminati oleh subjek adalah social service. Dengan mendapatkan persentil skor 17, social service menduduki urutan pertama kategori pekerjaan yang diminati subjek. Social service sendiri adalah suatu pekerjaan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, pelayanan masyarakat, seperti dokter, psikolog, membantu, menolong, dan mendorong kehidupan manusia. Dapat disimpulkan bahwa subjek adalah seseorang yang cukup menyukai dunia sosial. Apabila dilihat dari konsistensi jawaban tester cukup konsisten. Hanya ada satu pilihan jawaban yang memilih cukup banyak, yaitu 4 skor. Namun pada jawaban yang lain, selisihnya hanya 1-3 skor. Dengan mendapatkan persentil skor yaitu 17, maka dapat dikatakan bahwa subjek cukup minat dengan bidang pekerjaan ini tanpa pengaruh oleh lingkungan, dan walaupun banyak yang kurang minat oleh bidang pekerjaan ini. Kategori pekerjaan kedua yang diminati subjek adalah musikal. Musikal mendapat persentil skor sebesar 38 yang dapat diartikan menduduki ranking kedua pada pilihan kategori pekerjaan yang diminati subjek. Selisih yang cukup banyak dengan persentil skor pada ranking pertama. Musikal adalah pekerjaan yang berhubungan dengan alat-alat musik atau untuk mendengarkan orang lain, bernyanyi atau membaca sesuatu yang berhubungan dengan musik. Dapat disimpulkan bahwa subjek cukup menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan musik. Apabila dilihat dari konsistensi jawaban, maka jawaban subjek mengenai pilihan pekerjaan tidak konsisten. Selisih yang cukup banyak yaitu 7 skor antara 2 dan 8 menunjukkan subjek kurang konsisten dalam memilih jenis pekerjaan. Ketidakkonsistenan ini mungkin dapat terjadi karena pekerjaan yang bersangkutan tidak mewakili kategori yang ada atau dikarenakan sikap kurang peduli subjek terhadap jenis pekerjaan yang ada. Kategori pekerjaan ketiga yang diminati subjek adalah literary. Dengan mendapatkan skor persentil 40, maka kategori pekerjaan literary menduduki urutan ketiga untuk jenis pekerjaan yang cukup diminati oleh subjek, hanya memiliki selisih 2 skor terhadap urutan kedua. Selisih yang cukup banyak dengan persentil skor pada ranking pertama. Literary merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan buku, kegiatan membaca dan mengarang seperti wartawan, pengarang, penulis drama, ahli sejarah,
ahli perpustakaan, penulis majalah, kritikus buku, penulis sandiwara radio, dan penyair. Dapat disimpulkan bahwa subjek cukup menyukai dunia yang berkaitan dengan buku-buku dan membaca. Apabila dilihat dari konsistensi jawaban, maka dapat dikatakan bahwa subjek tidak konsisten. Selisih 6 poin yaitu antara 1 dan 7. Ketidakkonsistensi ini mungkin dapat terjadi karena pekerjaan bersangkutan tidak mewakili kategori yang ada, atau mungkin dikarenakan sikap kurang peduli terhadap jenis pekerjaan yang ada. Kategori pekerjaan yang paling tidak diminati subjek adalah mekanikal. Dengan mendapatkan persentil skor sebesar 90, maka kategori pekerjaan mekanikal menduduki urutan terakhir. Dikarenakan semakin banyak skor yang didapatkan, maka minat subjek terhadap pekerjaan tersebut makin kecil. Mekanikal sendiri adalah jenis pekerjaan yang berhubungan dengan atau menggunakan mesin-mesin, alat-alat, dan daya mekanik. Kekonsistensian subjek untuk tidak berminat dengan kategori pekerjaan ini adalah tidak konsisten. Selisih 4 poin yaitu 8 dan 12. Ketidakkonsistensi ini mungkin dapat terjadi karena pekerjaan yang bersangkutan tidak mewakili kategori yang ada, atau dikarenakan sikap kurang peduli subjek terhadap jenis pekerjaan yang ada, atau mungkin pengetahuan tentang pekerjaan-pekerjaan tersebut kurang, atau bisa terjadi dikarenakan kelalaian, kecerobohan subjek, bahkan dapat diartikan sebagai kecenderungan oposisi terhadap teste. Kesimpulan, dari hasil interpretasi yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa subjek memiliki minat dalam kategori pekerjaan yaitu social service, musikal, dan juga literary. Rekomendasi pekerjaan. Pertimbangan pekerjaan yang direkomendasikan berdasarkan 3 kategori pekerjaan yang diminati teste antara lain. Yang pertama, social service, yaitu guru SD, psikolog pendidikan, kepala sekolah, penyebar agama, petugas palang merah, petugas kesejahteraan sosial, ahli penyuluh jabatan, dan sebagainya. Musikal, yaitu pianis konser, komponis, pemain organ, guru musik, praminiaga toko musik, dan sebagainya. Yang terakhir, literary, yaitu wartawan, pengarang, penulis drama, ahli sejarah, ahli perpustakaan, penulis majalah, kritikus buku, penulis sandiwara radio, penyair, dan sebagainya. Penutup. Laporan hasil praktikum yang telah kami susun sedemikian rupa kiranya masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tidak lain karena kurangnya kemampuan ataupun pengetahuan yang kami miliki. Oleh karenanya, dengan hormat kami meminta saran dan masukan dari Ibu dosen pengampu mata kuliah asesmen kognitif agar laporan yang kami susun ke depannya bisa terlaksana dengan lebih baik lagi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.